Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Profesor Dr. Haji Munirul Abidin MAG. Dan tak lupa juga kepada teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Afidatul Mufariyah Khotijah akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di Asia Tenggara, khususnya di daerah Patani, Thailand Selatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Baik, yang pertama adalah sejarah masuknya agama Islam ke daerah Patani. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarkan melalui kegiatan perdagangan dan para sufi. Berbeda dengan persebaran Islam di daerah lain yang disebarkan melalui penaklukan Arab dan Turki. Masuknya agama Islam di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga masyarakat itu mudah untuk menerima. Hampir semua negara-negara yang kedatangan Islam di Asia Tenggara, semuanya itu didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arab. Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina sejak abad ke-5. Mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat pesisir. Kondisi ini dimanfaatkan para pedagang Muslim untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara ada 6, yaitu yang pertama ada perdagangan, perkawinan, yang ketiga tasawuf, kemudian pendidikan, kesenian, dan politik. Penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak terlepas dari para pedagang Muslim, hingga kontrol ekonomi pun dikendalikan oleh mereka. Islamisasi di kawasan Asia Tenggara ini membawa persamaan di bidang pendidikan. Salah satu negara di antara negara-negara di Asia Tenggara adalah Thailand. Kenapa Thailand? Karena merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan Cina, daratan India sampai Laut Cina. Dengan begitu, Thailand mudah untuk dijangkau. Mayoritas penduduk Thailand itu beragama Buddha, itu pada saat itu ya. Di antara negara-negara yang minoritas Muslim, Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Thailand mendapatkan pengaruh dari negara-negara Barat. Karena merupakan sekutu Amerika dan sejumlah negara Barat lainnya, terutama dalam bidang perdagangan. Dalam aspek lain, Thailand itu merupakan negara yang minoritas Muslim, yang berjumlah sekitar 5,7% dari seluruh jumlah penduduk. Sementara mayoritas penduduk beragama Buddha, yaitu sekitar 80% dari seluruhnya. Mayoritas Muslim itu sekitar 1,5 juta jiwa tinggal di Thailand yang bagian selatan, khususnya di Patani itu. Di Patani, di Yala, dan di Narathiwat. 3 provinsi yang sangat mewarnai dinamika di Thailand. Nah, masuknya Patani ke dalam Islam ibarat sebuah dongeng. Kenapa begitu? Karena itu fakta yang terjadi sebagaimana tertulis di buku-buku sejarah. Para pedagang yang berasal dari Arab dan India datang ke Thailand dengan membawa ajaran Islam. Mereka disebut dengan hak Islam atau biasa disebut dengan pedagang Muslim oleh penduduk setempat. Patani adalah salah satu daerah Thailand Selatan yang pada saat sekarang mayoritas penduduknya itu beragama Islam.
Patani merupakan Islam tertua di Nusantara. Di daerah ini dahulu ada kerajaan yang bernama Langkasua. Oh maaf, yang bernama Langkasuka. Penduduk daerah ini sebelum masuknya Islam beragama Hindu dan Buddha. Islam di Patani mulai ada sejak abad ke-10 sampai ke-11 Masehi, namun perkembangan pesatnya baru dimulai sejak abad ke-16 dan dapat dikatakan setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Nah, di sini hanya tertuliskan diperkirakan mulai abad ke-10 sampai ke abad ke-11. Tapi sebenarnya pada abad ke-16 itu Islam masih mulai berkembang gitu. Nah, sejarah Patani itu tidak terlepas dari sejarah awal kerajaan Melayu Patani yang masih diselimuti kekaburan. Dalam catatan sejarah, tidak dapat dipastikan kapan sih kerajaan Melayu Patani itu didirikan. Menurut catatan pelaut-pelaut Cina yang menjalin hubungan dengan negeri-negeri Asia Tenggara pada abad kedua Masehi, sebuah negeri yang bernama Langkasuka telah ada pada saat itu. Berdasarkan catatan tersebut, ahli-ahli sejarah Eropa percaya bahwa negeri Langkasuka yang terletak di pantai timur semenanjung Tanah Melayu antara Senggora dan Kelantan adalah lokasi asal negeri Patani itu. Kerajaan tersebut beribu kota di sekitar daerah Yarang. Teluk Langkasuka atau Teluk Patani yang sekarang itu merupakan sebuah pelabuhan yang sangat penting sejak kurun dari abad ke-8 Masehi, karena sangat sesuai untuk berlabuhnya kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah sekitarnya. Menurut Paul Welty, kerajaan Langkasuka menguasai jalur perdagangan timur barat melalui segenting Kra dan kekuasaannya meliputi kawasan semenanjung hingga ke Teluk Benggala. Kerajaan Langkasuka ada hingga menjelang abad ke-13 dan berganti menjadi Kerajaan Patani. Kedudukan Patani yang sangat strategis dari segi geografis menyebabkan kota itu menjadi tujuan pedagang-pedagang asing, baik dari barat maupun timur. Dalam waktu yang singkat, Patani telah muncul sebagai kerajaan yang penting, maju dari segi ekonomi, dan stabil dari segi politik dan pemerintahan. Tidak ada bukti kuat sih, tidak ada bukti kuat dan nyata yang dapat menjelaskan agama Islam atau kepercayaan masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan. Tetapi dipercayai bahwa kepercayaan ialah memuja tempat-tempat dan benda-benda yang dianggap keramat seperti pohon, kemudian bukit, ada gunung, dan lain sebagainya. Sejarah mencatat latar belakang keagamaan dan kebudayaan bahwa Melayu Patani berasal dari pedagang-pedagang India, sehingga agama dan budaya yang dibawanya ini sangat berpengaruh. Pada kenyataannya, Patani merupakan sebuah daerah yang didominasi oleh keagamaan dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Proses pembentukan tradisi secara bertahap. Terjadi marginalisasi pemahaman dan unsur budaya dan unsur budaya yang lama. Para sejarawan dan antropologi melihat bahwa unsur budaya yang masih berjalan adalah kelanjutan dari zaman pra-Islam. Tidak dapat dipungkiri beberapa abad sebelum Islam, wujud unsur animisme, dinamisme, dan Hindu-Buddha dalam kebudayaan orang Melayu Patani adalah hasil penyebaran agama Hindu-Buddha dari India. Agama Islam itu merupakan kekuatan baru dalam masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan. Di saat Islam telah menyingkirkan kekuasaan Hindu dan Buddha, terdapat perbedaan pendapat yang rumit dan panjang di kalangan para ahli tentang proses perjalanan perkembangan agama Islam itu. Menurut keterangan para sejarawan, Islam di Patani ada kaitannya dengan Islam di Pasai. Sejarah mencatat peristiwa ini dimulai pada tahun 1457 Masehi. Namun, kemungkinan
Namun kemungkinan proses Islamisasi ini sudah dimulai lebih awal dikarenakan adanya kerajaan Melayu Pasai telah terkenal sejak abad ke-13 Masehi sebagai pusat Islam, serta ada bukti dari persamaan bentuk batu nisan Raja Melayu Patani dan Pasai. Persoalan penetapan sejarah masuknya agama Islam ke Patani belum menemukan titik temu di kalangan para sejarawan. Tetapi mereka berpendapat bahwa kawasan pertama masuknya Islam di Kepulauan Semenanjung Melayu adalah Patani. Bukti ini dikuatkan lagi dengan kenyataan De Heredia, seorang pengembara kebahasaan Portugis. Hubungan awal Patani dengan Islam terjadi akibat hubungan perdagangan antara Arab, India, dan Cina. Saudagar India dan Arab menduduki pusat-pusat perdagangan Patani pada akhir abad ke-12 dan mereka menikahi penduduk setempat dan membentuk masyarakat Islam awal. Lebih dari 3 abad setelah itu, Islam tersebar luas di kawasan tersebut hingga mempengaruhi golongan istana untuk memeluk Islam. Karena sejalan dengan tradisi simbiosis antara Islam dan sistem pemerintahan kerajaan di Nusantara, serta kelaziman di kalangan pemegang kekuasaan untuk menerima ideologi yang memberi legitimasi, sebelum rakyat sendiri memeluknya, maka Islam dianut oleh keluarga raja. Nah, karena pemelukan agama Islam oleh golongan istana kerajaan Patani tidak jauh berbeda dengan proses yang terjadi dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Dalam hal ini, Raja Patani memeluk Islam disebabkan oleh faktor penyembuhan. Faktor ini merupakan alasan mudahnya proses Islamisasi di Nusantara itu menjadi sebab-sebab spiritual. Karena faktor ini merupakan salah satu alasan mudahnya proses Islamisasi yang berada di Nusantara ini. Menurut Asyumardi Azra, karena penyakit selalu dikaitkan dengan sebab-sebab spiritual, agama baru itu tidak dapat berkembang kecuali jika mereka dipandang mempunyai jawaban terhadap penyakit. Dalam hal ini, penyakit Raja Patani diobati oleh seorang ulama muslim yang berasal dari Pasai, yaitu Syekh Said atau Safi al-Din, yang selanjutnya berhasil mengajak raja tersebut memeluk agama Islam. Nah, di samping itu, raja mempunyai motif-motif ekonomi dan politik karena Islam adalah satu jalan untuk hubungan dagang dengan para pedagang Gujarat, Arab, Turki, dan Persia yang lebih awal berdagang pada abad ke-14 Masehi dan ke-15 Masehi. Motif ekonomi merupakan salah satu alasan lain mudahnya Islam diterima. Dalam hal ini, senada dengan pendapat Asyumardi Azra tentang asosiasi dengan kekayaan, bahwa penduduk Asia Tenggara melihat orang-orang Muslim sebagai saudagar kaya. Selain itu, menurut Van Loer, sebagaimana yang dikutip oleh Wika Cimen, beberapa orang pengawal pantai dan keluarga bangsawan menggunakan Islam sebagai politik untuk mengokohkan kekuasaan mereka dan menghasilkan keteguhan raja-raja yang mempunyai kepentingan dalam mewujudkan kerajaan mereka sendiri. Karena mereka mengalami konflik dengan kerajaan Majapahit. Nah, menurut Syed Hussein Al-Attas, sebagaimana yang dikutip oleh Wika Cemen, Islam mempunyai identitas tersendiri dan oleh sebab itu dapat dijadikan untuk memenuhi sebagian cita-cita mendalam orang Islam. Oleh karena itu, pemeluk agama Islam oleh golongan istana Patani mungkin disebabkan oleh kehendak rakyat Patani terhadap nilai-nilai dan gaya hidup baru yang ditawarkan oleh kepercayaan yang baru itu. Kerajaan Melayu Patani mencapai puncak kejayaannya pada zaman pemerintahan raja-raja perempuan. Nah, ini. Kerajaan Melayu Patani mencapai puncak kejayaannya pada zaman pemerintahan raja-raja perempuan atau para ratu. Raja-raja perempuan itu adalah yang pertama ini ada Raja Hijau,
yang memerintah pada tahun 1584 Masehi sampai 1616 Masehi. Kemudian ada Raja Biru yang memerintah mulai dari tahun 1616 Masehi sampai 1624 Masehi. Yang ketiga ada Raja Ungu yang memerintah pada tahun 1624 sampai 1635 Masehi. Yang terakhir itu ada Raja Kuning yang memerintah dari tahun 1635 Masehi sampai 1651 Masehi. Nah, keagungan dan kekuatan Patani itu tidak kekal. Pada zaman akhir pemerintahan Raja Kuning, di saat itu tahun 1651, Patani mulai menuju zaman kemerosotan. Ketika Patani sedang menghadapi kekacauan politik, Siam sedang berperang dengan Burma. Peperangan antara Burma dengan Siam secara tidak langsung telah melibatkan negeri-negeri Melayu Utara, termasuk Patani, yang menjadi rebutan kedua belah pihak untuk berperang. Pada saat itu, tahun 1779, Sultan Muhammad telah dipaksa memberi bantuan kepada Siam untuk menentang Burma. Apabila Sultan Muhammad enggan melakukannya, maka Raya Charki menyuruh adiknya untuk menyerang Patani pada tahun 1758. Walaupun kerajaan Patani mencoba mempertahankan diri, tetapi Siam telah berhasil menguasai Patani. Akibat kekalahan tersebut, sebanyak 4.000 orang menjadi tawanan dan dibawa ke Bangkok sebagai budak. Setelah kekalahan itu, Patani tunduk di bawah pemerintahan Siam. Maka dimulailah era baru bagi Patani di bawah pemerintahan kerajaan Siam. Untuk mengatasi kemungkinan pemberontakan daerah Patani, maka kerajaan Siam membagi dan memecah belah wilayah Patani menjadi 7 buah negeri atau Huamuang, dan melantik 7 orang penguasa negeri atau Chauumuang. Dan dengan kebijakan ini, maka berakhirlah kerajaan Patani Raya, dan sejak saat itu hanya menjadi salah satu dari 7 negeri. Pada tahun 1906, pemerintahan 7 wilayah Melayu disusun kembali menjadi satu monton atau satu lingkaran Patani. Monton besar adalah Patani, ada Bangara, ada Saiburi, dan ada Yala. Kemudian ada bentuk perjuangan Muslim Patani. Semenjak wilayah Patani Raya dimasukkan secara resmi ke dalam kerajaan Tai pada tahun 1902, telah menimbulkan penentangan oleh umat Islam yang berbentuk politik dan agama. Orang-orang Islam itu merasa dianiaya dan di bawah tekanan pembaharuan oleh mayoritas. Akibat dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Tai terhadap umat Islam Patani, akhirnya mereka menentang kebijakan tersebut. Hal ini dilandasi oleh perjuangan kemerdekaan oleh bangsa lain di Asia Tenggara. Adapun perjuangan Muslim Patani antara lain, nah, ini. Yang pertama ada perjuangan menurut otonom oleh Haji Sulong dan Gerakan Rakyat Patani atau yang disingkat dengan GRP. Itu pada tahun 1947 sampai 1948. Yang kedua ada perjuangan separatis melalui organisasi pasca GRP pada tahun 1948. Kemudian ada perjuangan di bawah naungan bersatu itu pada tahun 1985. Dan yang terakhir adalah perjuangan melalui parlemen itu pada tahun 1986. Nah, kesimpulannya, dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan ya bahwa
masuknya agama Islam ke Asia Tenggara, khususnya di Patani, Thailand Selatan, adalah adanya hubungan perdagangan antara Arab, India, dan Cina. Mereka menyebarkan agama Islam di tengah orang-orang yang mayoritas kepercayaannya Hindu-Buddha. Patani merupakan daerah yang minoritas beragama Islam. Tapi kalau sekarang sudah mayoritas beragama Islam. Jadi tidak diketahui kapan masuknya Islam ke Patani, Thailand Selatan, karena banyak versi. Kalau yang tahun abad sampai abad ke-11 itu proses masuknya, tapi berkembangnya itu di abad ke-16. Itu menurut sejarah. Banyak juga yang mencatat abad ke ini. Nah, sejarah mencatat perjuangan Muslim Patani di Thailand Selatan itu berakar dari penaklukan kerajaan Siam atas kerajaan Patani. Semenjak itu, Patani tidak lagi menjadi kerajaan yang merdeka, akan tetapi menjadi kerajaan jajahan Siam. Pada saat itu, Patani dikenakan bermacam-macam jenis eksploitasi dari kerajaan Siam. Perjuangan umat Islam terhadap pemerintahan Thai muncul sebagai akibat akomodasi secara paksa oleh pemerintahan Thai terhadap masyarakat Patani yang mengakibatkan konflik di antara kedua belah pihak tersebut. Perjuangan yang dilakukan oleh Muslim Patani mengalami beberapa perubahan, seperti perjuangan dari menuntut otonom sampai menuntut kemerdekaan. Dari perjuangan yang bersifat lunak hingga perjuangan dengan kekerasan dan menggunakan senjata. Perjuangan tersebut mengalami pasang surut dan mendapat berbagai tantangan, baik tantangan dari pihak luar seperti pemerintah Thai maupun tantangan dari dalam seperti adanya pengkhianat dalam perjuangan dan kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat Muslim di Patani. Baiklah teman-teman, kita sudah menyimak tentang proses masuknya Islam di Patani, Thailand Selatan, dan juga perjuangan-perjuangan umat Muslim pada saat itu. Nah, agar pengetahuan kita tidak sampai di sini saja, maka untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Baik, di sini saya sebagai presentator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.